Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hari Neno Bais. Saya dosen tetap Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran adalah Manajemen Strategik. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana metode pembelajaran dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, baik secara offline di kelas dan online dengan menggunakan Microsoft Teams. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman tentang sejarah perkembangan strategis, konsep dan teori manajemen strategik, mampu memahami kerangka berpikir dari perencanaan strategik, langkah-langkah dalam manajemen strategik, serta analisis SWOT, dapat mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi dengan menggunakan model 7S McKinsey dan Balance Scorecard, serta mampu berpikir sistem sehingga mampu mengidentifikasi isu-isu strategik dan redefinisi misi organisasi, memahami pola pengembangan dan kebijakan serta strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 mampu mengimplementasikan ilmu administrasi publik sesuai perkembangan dan perubahan lingkungan. CPL 3 mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. CPL 4 terampil dalam menggali dan menjelaskan isu-isu maupun masalah-masalah administrasi publik, kebijakan publik, administrasi pembangunan, administrasi bisnis, administrasi pemerintahan daerah, dan administrasi pelayanan publik. CPL 5 terampil dalam mencari alternatif penyelesaian masalah-masalah administrasi publik, kebijakan publik, dan administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik. Dan CPL 6 mampu menganalisis secara logis, dalam kurung mendeskripsikan fakta secara objektif, kritis, dalam kurung mampu menentukan posisi dan hubungan antar stakeholder, dan radikal, dalam kurung mampu menemukan inti atau hakikat dari fakta dan memberikan alternatif solusi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama memahami sejarah perkembangan konsep, tujuan dan manfaat, kelebihan serta kekurangan manajemen strategis di sektor publik. CPMK 2 menjelaskan orientasi dan tata kelola manajemen strategis sektor publik dan perbedaannya dengan sektor privat, proses manajemen strategik dan langkah-langkah dalam merumuskan rencana strategik pada organisasi publik. CPMK 3 memahami faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal dalam organisasi publik dengan berpikir sistem dan menggunakan teknik analisis SWOT. CPMK 4 menguasai eksistensi dan perkembangan isu-isu manajemen strategis di sektor publik dengan menggunakan beberapa pendekatan isu strategis. CPMK 5 mampu menyusun rencana strategik organisasi publik sebagai kebijakan publik yang efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang berupa program kegiatan dan rencana aksi. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ini: pertama, sejarah perkembangan manajemen strategik, catatan lahirnya disiplin manajemen strategik, mengapa perlu pendekatan manajemen strategik dalam organisasi publik, konstelasi konsepsional manajemen strategik, tujuan, manfaat, keunggulan, dan kelemahan manajemen strategik. 2. Aplikasi manajemen strategik untuk sektor publik di era VUCA
3. Proses dalam manajemen strategik. 4. Langkah-langkah dalam manajemen strategik. Kelima, pendekatan berpikir sistem atau system thinking dalam manajemen strategik. 6. Analisis lingkungan eksternal organisasi publik. 7. Analisis lingkungan internal organisasi publik. Ke-8. Analisis SWOT dan aplikasinya. Ke-9. Model 7S McKinsey dan aplikasinya. Ke-10. Teori balance scorecard dan aplikasinya. 11. Identifikasi isu-isu strategik organisasi publik. 12. Pengembangan kebijakan strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. 13. Perencanaan strategik, action plan, tahapan-tahapan prosedural, dan langkah-langkah yang diperlukan program pembangunan wilayah. Sedangkan output yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana strategik. Rencana strategik berfungsi sebagai peta jalan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, adanya peningkatan kinerja. Manajemen strategik bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi yang telah dirumuskan dengan baik dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang keempat, diharapkan mahasiswa dapat beradaptasi secara lebih baik. Lingkungan bisnis organisasi terus berubah. Manajemen strategis membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan strateginya untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang kelima, adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Proses manajemen strategik yang efektif dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya mereka dan mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik diharapkan melalui manajemen strategik menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di semua tingkatan organisasi. Yang keenam, adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi. Proses manajemen strategik membutuhkan komunikasi yang efektif dan koordinasi antar berbagai bagian organisasi. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kerja tim dan kolaborasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran bersama mahasiswa Magister Administrasi Publik untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Selamat siang semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu agar perkuliahan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang analisis lingkungan internal organisasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis eksternal organisasi. Jadi dalam proses melakukan analisis SWOT ada dua analisis lingkungan yang kita lakukan. Yang pertama adalah analisis lingkungan eksternal. Kemudian setelah kita melakukan analisis lingkungan eksternal, kita akan melanjutkan analisis lingkungan internal organisasi. Ada yang masih ingat nggak? Kalau analisis lingkungan eksternal organisasi, kita melakukan analisis di dalam atau di luar organisasi? Eksternal, ya, di luar. Jadi kalau kata eksternal itu berarti di luar organisasi yang kita analisis ya Bapak Ibu. Nah, pada siang hari ini kita membahas tentang analisis internal organisasi. Oke, sebagai sebuah pendahuluan, saya ingin mengatakan bahwa semua organisasi
ya baik organisasi privat, organisasi swasta, ataupun organisasi non-profit seperti yayasan, LSM, itu keberadaannya senantiasa mempunyai kekuatan dan kelemahan pada berbagai bidang fungsional, termasuk organisasi pemerintahan atau negara yang besar pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan. Negara maju sekalipun seperti Amerika, ya Inggris itu punya kekuatan dan kelemahan. Dan faktor inilah yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada setiap organisasi yang disebut dengan faktor internal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi ingat, kalau kita membahas tentang faktor internal, berarti kita membahas faktor kekuatan dan kelemahan. Setiap organisasi, baik dari yang terkecil, keluarga itu punya kekuatan dan kelemahannya. Jadi kita nggak bisa mengatakan keluarga A lebih baik daripada kita, karena kita juga punya kelemahan. Negara A lebih baik daripada negara kita. Setiap negara punya kekuatan dan kelemahan. Ini juga dalam sebuah organisasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai sebuah lanjutan, proses analisis lingkungan internal menyediakan peluang lebih besar kepada anggota organisasi untuk memahami bagaimana fungsi pekerjaan pada tingkat bidang, divisi maupun bagian dalam satu organisasi. Dengan melakukan proses analisis lingkungan internal ini, maka kita bisa melihat secara besar bagaimana fungsi dan pekerjaan, kemudian tingkat bidang, divisi maupun bagian dalam suatu organisasi. Kemudian yang berikutnya, yang ke D, melalui analisis ini, pimpinan organisasi dapat menunjukkan keinginan untuk berprestasi. NACS, ingat teorinya David McClellan, ya, NACS, ya, bagi para anggota organisasi dengan menyadari pengaruh pekerjaan yang dilakukan. Jadi dengan kita melihat faktor kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, kita kemudian bisa menumbuhkan keinginan untuk berprestasi. Tentunya ketika kita melakukan analisis lingkungan internal, yang perlu kita tekankan adalah kekuatan kita. Kita jangan membesarkan kelemahan kita, tapi kita harus memfokuskan diri kita kepada kekuatan untuk maju, dan dengan sendirinya nanti faktor kelemahan kita akan berkurang, ya. Nah, kemudian kita masuk, apa sih sebenarnya kekuatan itu? Kekuatan itu dapat diartikan sebagai kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi di pasar. Ya, jadi dengan kekuatan itu bisa menjadi keunggulan kompetitif untuk kita bersaing di pasar. Misalnya, kalau kita berpikir tentang Indonesia, apa yang menjadi kekuatan bagi negara kita? Jumlah penduduknya, ya. Kemudian apa? Sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya kaya sekali dan indah, ya. Seperti Bali, Papua, Raja Ampat, kemudian Sumatera, Sulawesi. Nah, itu menjadi keunggulan kompetitif yang jika kita kelola dengan baik bisa menjadi kekuatan bagi sektor pariwisata kita. Ya, contohnya Provinsi Bali. Provinsi Bali, siapa yang pernah jalan ke Bali? Ya, Pak Nugget kita suka ya ke sana, ya, dan mungkin sering. Nah, Provinsi Bali ini terkenal memang daerahnya sangat indah, pantainya, gunung-gunungnya, dan juga budayanya sangat beraneka ragam. Dan ini menjadi kekuatan bagi Provinsi Bali, ya. Bapak jujur sering nongkrong di Pantai Kuta kalau ke sana, atau ke daerah perbukitan, itu indah sekali. Dan sebenarnya Indonesia pada umumnya memiliki pantai yang indah, ya, daerah-daerah yang indah, sama di Bali juga dengan budaya. Mengingat bincang-bincang kritis yang tadi tidak menyampaikan kepada menyimak semua, ya. Mungkin saya masih sedikit menyimpulkan, ini merupakan program yang sangat mulia bagi teman-teman semuanya terkait dengan penyandang disabilitas dan lansia. Tadi disampaikan ada data disabilitas 1.027.955 per April 2025.
ini sangat besar, tapi ini tidak tidak worth it dengan jumlah orang yang sebetulnya dari program ini hanya 101.000 orang untuk yang bagi lansia, sementara yang 36.000 orang untuk yang disabilitas. Jadi memang sangat gapnya sangat jauh ya, gapnya. Tadi di awal ada analisis yang pertama yaitu keterbatasan cakupan, kemudian karena wilayah geografis Indonesia sangat luas, kemudian ada variasi kualitas pelayanan. Yang ketiga, keberlanjutan anggaran. Ini yang menjadikan analisis awal yang sebetulnya juga sebagai tantangan ketika masuk ke dalam analisis SWOT tadi. Nah, ini kemudian sudah ada direktorat yang menangani, ada 2 direktorat, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dengan memberikan layanan 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran, 1 kali makan ini. Kemudian ini sudah menggunakan Sixma, jadi sudah menggunakan sistem IT. Ini memang kemudian dari teman-teman tadi juga menyampaikan ada beberapa kerangka teori terkait dengan hal ini, yaitu teori kesejahteraan sosial, kemudian teori kebutuhan dasar, ketiga rehabilitasi sosial dan implementasi kebijakan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kalau kita lihat tadi terkait dengan analisis SWOT sudah sangat jelas. Yang pertama ada legalitas, memang ada dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 2, yaitu fakir miskin dan anak rata-rata dipelihara oleh negara. Dalam dipelihara ini kita mesti debatable ya. Kenapa mesti dipelihara? Jadi muncul lagi program seperti ini. Nah, ini ya, kemudian weakness-nya, kelemahannya memang cakupannya terbatas karena memang dari 17.000 pulau artinya hanya 1 juta dan ini hanya baru 101.000 tadi. Kemudian tantangannya ketergantungan pada anggaran pusat. Nah, ini sangat jelas ketergantungan pada anggaran pusat. Kemudian opportunity-nya perlu ada integrasi, sudah ada integrasi program permakanan dengan dengan program care unit. Kemudian ada dukungan pemerintah serta komitmen legalitas dari pengawasan dari APH. Juga tadi sudah disampaikan terkait dengan strategi-strateginya dari strategi yang disampaikan oleh teman-teman, yaitu kolaborasi strategi mengatasi keterbatasan anggaran pada pusat. Yang kedua, strategi terkait dengan mengurangi gangguan logistik. Ketiga, strategi mengurangi potensi fraud. Keempat, strategi mengantisipasi ketergantungan pada sistem Sixma. Kemudian yang kelima, strategi peningkatan kualitas program. Sementara terakhir dari kesimpulan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi lansia dan disabilitas, tapi memang perlu bagaimana ke depan keberlanjutannya membutuhkan penguatan yang strategis. Kemudian ada tantangan ketergantungan pada anggaran. Kemudian perlu adanya perluasan program dan penguatan kelembagaan serta inovasi. Mungkin ini yang dapat saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk diskusi. Kami pertama kami persilakan teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan. Ibu Astuti yang akan menjawab. Terima kasih kepada kelompok kami mengenai apa yang disampaikan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan judul Program Pemakaman Lanjut Usia Keluarga Tunggal dan Penyandang Disabilitas. Tadi saya sebut pemakaman materialnya makan. Jangan pergi dulu. Apa baru pertama kali pemakaman aktivitas sosial dan kemensos. Untuk kira-kira tadi saya mengatakan ternyata sudah dipaparkan kriteria penerima program pemakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal maupun penyandang disabilitas. Kemudian tadi juga KL yang diputuskan dan terlibat ada beberapa disebutkan Bapak Menko PM dalam kejaksaan medis, serta juga Polri juga
hal ini karena kita melihat untuk peran dari pemerintah kabupaten kota ini bahkan sampai dengan ke level RT dan RW level terendah. Nah, kita tentu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sehat ya. Siapa? Sehat, Pak. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak minta tolong Mbak Wida pimpin kita dalam doa ya Mbak Wida. Silakan Mbak Wida. Pak, izin sebelum kita memulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita berdoa selesai. Amin, terima kasih Mbak Wida. Ya Bapak Ibu, hari ini kita kembali mengikuti perkuliahan manajemen strategik. Tetap semangat ya, tetap tekun, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam hidup kita, dalam kerja kita sehari-hari. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pendekatan sistem thinking dalam manajemen strategik. Nah, pendekatan sistem thinking ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, tetapi kemudian mengalami inovasi yang kemudian diajarkan di beberapa kampus yang ada di Indonesia untuk para mahasiswanya agar bisa menggunakan pendekatan sistem thinking khususnya dalam manajemen strategi. Nah, kita langsung saja masuk ke lembar berikutnya. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan organisasi, perubahan yang namanya lingkungan ini tidak bisa dihindari. Kita lihat ya, saat ini kita sedang menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Bahkan lebih dari itu sudah ada negara-negara yang sudah masuk revolusi industri 5.0. Kemudian muncul lagi ada namanya pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan banyak sekali terjadinya perubahan lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan organisasi. Misalnya ya salah satunya kita nggak bisa melakukan kerja di kantor dalam jumlah yang normal. Makanya kemudian muncullah yang namanya kebijakan work from home. Ya, begitu juga dalam perkuliahan kita ya, kita menggunakan ya kuliah jarak jauh dengan menggunakan Zoom atau dengan PowerPoint. Nah, tentunya perubahan yang terjadi dalam lingkungan kita ini akan menuntut ya adaptasi yang harus dilakukan oleh organisasi agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kita perlu melakukan perubahan, kita perlu melakukan pengembangan ya. Misalnya Pak Jenny, Mbak Wida, Mbak Sri, Mbak Mia, Mas Abdurrahman, Mas Wahyu ingin melakukan adaptasi perubahan dengan mengikuti perkuliahan S2 ini, supaya bisa update ilmu pengetahuan yang saat ini diaplikasikan dalam kehidupan khususnya organisasi pemerintahan, supaya bisa menjawab tuntutan perubahan zaman yang semakin cepat saat ini. Nah, Bapak Ibu makanya melakukan adaptasi nih. Sekarang dalam pelayanan publik misalnya di pemerintahan sudah mengenal dan melakukan yang namanya digitalisasi. Mas Wahyu ya, Mas Wahyu kerja di mana Mas? Izin Pak, di Dijen Oda. Oda ya, udah ada ini penggunaan digitalisasi Mas di kantor. Sejauh ini kalau di bagian saya di bagian laporan LPPD sudah pakai digitalisasi. Ya, nah ini salah satu tuntutan dari perubahan lingkungan yang terjadi. Kenapa? Karena dengan digitalisasi pelayanan semakin cepat ya Mas ya.
lebih efektif, lebih efisien dibanding dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya adaptasi, perubahan, pengembangan. Tapi Pak, saya nggak mau Pak. Nah ya, tunggu aja, punah nanti. Kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan adaptasi, perubahan, pengembangan diri, ya, organisasi, Bapak Ibu akan tersingkir dengan sendirinya, ya. Apalagi sekarang ya Pak Jenny ya. Pak Jenny kalau mau naik golongan 4 harus S2 ya Pak ya sekarang. Betul Pak. Nah itu, kalau Bapak Jenny nggak mau mengembangkan pendidikan Pak Jenny sampai S2, bahkan Bapak dorong nanti sampai S3 ya Pak Jenny ya. Semuanya ya harus. Kemarin ada mahasiswa Bapak itu, bimbingan Bapak, dia undang Bapak wisuda, bukan wisuda, promosi terbuka untuk doktor kebijakan publik, ilmu ekonomi di Trisakti. Aduh, Bapak bangga sekali. Bapak bangga sekali karena dulu saya bimbing ya untuk menulis tesis, dan tiba-tiba kayaknya nggak lama gitu ya, mungkin kalau nggak salah 4-5 tahun lalu ya, kayaknya 6 atau ya pokoknya sekitar itu ya, 5-6 tahun lalu ya saya bimbing dia, dan dia mengundang saya untuk datang promosi terbuka doktornya. Waduh. Nah, jadi Bapak Ibu harus melakukan adaptasi, perubahan dan pengembangan, baik organisasi Bapak Ibu, baik SDM Bapak Ibu, bahkan juga sarana prasarana Bapak Ibu. Ya, jangan lagi pakai mesin tik ya, karena udah mungkin di pedalaman Papua masih ada ya. Tapi sekarang ini ya susah kalau Bapak Ibu masih mesin tik ya, repot Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan adaptasi, perubahan dan pengembangan itu, Bapak Ibu harus berpikir, bertindak. Dalam mata kuliah ini ada beberapa daftar pustaka yang dapat digunakan. Yang pertama, pustaka utama, terdiri dari Bryson John M. tahun 2016 dengan judul buku Strategic Planning for Public and Non-Profit Organisasi, John Wiley and Son. Fred R. David tahun 2015 dengan judul buku Manajemen Strategi Konsep, Jakarta, Salemba 4. Fred David and Forrest R. David tahun 2016 dengan judul Strategic Management Concept and Case, Pearson. Hunger David and Thomas Whelan tahun 2001 dengan judul buku Manajemen Strategis, Yogyakarta, Andi. Huta Barat James Lee dan Husaini Martani 2012 dengan judul Strategi Jakarta, UI Press. Max McKeown 2024 dengan judul The Strategy Book, PT Elek Media Komputindo. Nining Susilo tahun 2000 dengan judul buku Reformasi Pembangunan dengan langkah-langkah manajemen strategik, Jakarta, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI. Price, NJA, and Robinson 2009 dengan judul Strategic Management Formulasi Implementasi and Control, New York, McGraw-Hill, Irwin. Thompson Jr. and Strickland 2003 dengan judul buku Strategic Management, Boston, McGraw-Hill, Irwin. Sedangkan untuk pustaka pendukung bisa mencarinya di Google Scholar, jurnal online, e-book, YouTube, dalam kurung materi yang menyangkut manajemen strategi. Komponen dan proporsi penilaian mata kuliah ini terdiri atas 4 kriteria. Yang pertama, kehadiran, itu dengan porsi 15%. Kemudian tugas, bisa tugas individu dan kelompok, itu porsinya 25%. Lalu ada UTS dengan porsi 25%. Dan terakhir UAS dengan porsi tertinggi 35%.